Jadi PPC atau Production Planning and Control itu adalah masukan-masukan dari forecast atau peramalan, kemudian production plan atau perencanaan produksi atau rencana produksi ya. Nah kemudian scheduling atau penjadwalan. Dia juga perlu di situ capacity planning atau perencanaan kapasitas serta persediaan. Nah, forecast, kemudian production plan, scheduling, capacity planning kita akan lihat hari ini. Adapun inventory itu akan kita lihat di pokok bahasan pada pokok bahasan tersendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang PPC, ada 4 pertanyaan yang muncul, yaitu apa? Ya, apa di sini adalah apakah ini produk yang akan kita produksikan? Nah, ini kan sudah bisa terjawab ya melalui perencanaan produk. Nah, kemudian how many? Berapa banyak? Nah, berapa banyak ini kita bisa lihat dari peramalan. Nah, adapun when, nah ini juga kita bisa dapat data dari pemasaran ya. Kalau when, when di sini kapan kita harus melakukan kegiatan produksi. Nah, sementara kalau how itu adalah bagaimana kita melakukan kegiatan produksi itu nanti. Nah, perencanaan agregat itu adalah atau biasa juga disebut dengan aggregate planning, itu adalah penentuan jumlah dan alokasi waktu beberapa sumber daya yang sifatnya fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya yang sifatnya fleksibel itu adalah sumber daya yang bisa diubah-ubah jumlahnya. Contoh seperti umpamanya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu kita bisa ubah jumlahnya. Ya, nanti ada caranya. Ada strateginya bagaimana mengubah tenaga kerja. Nah, kemudian contoh lain yang sumber daya yang fleksibel itu adalah persediaan. Nah, persediaan juga kita bisa ubah-ubah. Ya. Nah, tujuannya apa? Ini guna memenuhi permintaan konsumen untuk jangka waktu menengah, yaitu antara 3 sampai dengan 18 bulan mendatang. Jadi itu fungsi dari perencanaan agregat. Nah, adapun tujuan ya dari perencanaan agregat itu adalah membuat sebuah rencana produksi yang akan secara efektif menggunakan sumber daya organisasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Nah, permintaan yang diperkirakan ini kita dapatkan dari forecasting atau peramalan. Nah, adapun inputnya itu adalah informasi sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya di sini termasuk di sini sumber daya manusianya. Kita punya berapa pabrik, berapa mesin, itu adalah informasi sumber daya yang kita perlukan untuk membuat untuk membuat perencanaan agregat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah tentu saja ramalan permintaan. Nah, kemudian input lain yang kita butuhkan itu adalah kebijakan perubahan tingkat pekerjaan. Nah, berikutnya jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS. Nah, jadwal produksi induk ini kita akan dapatkan setelah kita memiliki agregat planning atau perencanaan agregat. Nah, kalau kalian perhatikan bagan alir setelah perencanaan agregat itu kita bisa membuat MPS atau jadwal produksi induk. Apa itu MPS? Nah, MPS itu adalah rencana produksi jangka pendek perusahaan di dalam menghasilkan produk jadi atau produk akhir yang akan digunakan untuk mengatur rencana produksi dan pengawasan. Nah, saya punya contoh di sini. Nah, dari contoh kalian bisa lihat ya bahwa di sini ada 2 tabel. Yang pertama itu adalah tabel perencanaan agregat, sedangkan tabel yang kedua itu adalah tabel jadwal produksi induk. Nah, coba kalian perhatikan.
Saya di sini ambil contoh mobil Grand Livina. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan agregat itu adalah perencanaan produksi ya yang akan kita lakukan setiap bulan untuk satu jenis produk. Nah, contohnya di sini bulan Januari perusahaan itu memutuskan untuk memproduksikan 40 unit mobil Grand Livina. Bulan Februari 30 unit, Maret 50 unit, sampai dengan bulan September itu 40 unit. Nah, ini adalah jumlah Grand Livina secara keseluruhan. Nah, tetapi dari data ini kita masih sulit untuk melakukan kegiatan produksi. Kenapa? Karena mobil Grand Livina itu mempunyai beberapa jenis atau terdiri dari beberapa varian. Nah, ini hanya bisa kita lihat melalui jadwal produksi induk. Nah, coba lihat sekarang di bawah, tabel yang di bawah, jadwal produksi induk. Nah, bulannya itu sama, mulai Januari, Februari, Maret, sampai dengan September. Jadi untuk membuat jadwal produksi induk ya. Nah, sekarang saya kasih contoh bahwa mobil Grand Livina di situ ada 3 tipe. Ada tipe A, ada tipe B, dan ada tipe C. Tipe A itu adalah GL15L SV MT, manual transmission. Kemudian ada tipe B, GL1,5 XV MT, dan tipe C itu adalah GL1,5 XV AT atau automatic. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Pada perencanaan agregat jumlah Grand Livina itu adalah 40 unit. Nah, tapi di jadwal produksi induk ini produksinya bisa lebih jelas. Kenapa? Karena di sini untuk masing-masing tipe ternyata jumlahnya itu berbeda-beda. Tipe A itu 20, tipe B itu 10, dan tipe C itu juga 10. Jumlahnya semuanya adalah 40. Apa bedanya antara tabel yang di atas dan tabel yang di bawah? Untuk tabel di atas, kita masih sulit untuk menentukan berapa bahan bakunya. Kenapa? Karena itu adalah jumlah produksi secara keseluruhan, agregat. Nah, tetapi pada jadwal produksi induk atau tabel yang di bawah, ini lebih jelas. Kebutuhan bahan untuk mobil Grand Livina tipe A, tipe B, dan tipe C itu pasti berbeda. Ya kan? Tentu manual transmission, ya, kalau yang manual dan yang matic tentu kebutuhan bahan bakunya itu tidak sama. Ya kan? Nah, jadi jadwal produksi induk itu dia merincikan, ya. Dia merinci kebutuhan-kebutuhan produksi ya untuk masing-masing tipe. Nah, memang perencanaan agregat di sini dan jadwal produksi induk ini akan berbeda, atau hal ini hanya bisa kita lakukan pada saat satu perusahaan itu menghasilkan produk yang ada variasinya. Contoh seperti Grand Livina. Tapi kalau kalian perhatikan, umumnya produk itu bukan hanya terdiri dari satu varian saja ya. Ambil contoh seperti umpamanya Indofood melalui dia punya Indomie, itu banyak sekali variannya. Jadi tentu dia punya jadwal produksi induk, itu juga akan semakin panjang tabelnya. Nah, gambar grafik yang kalian bisa lihat itu sebenarnya sama dengan tabel yang sebelumnya saya sudah perlihatkan. Ya. Jadi garis yang ada di atas itu ada keterangannya ya, itu adalah perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat ini dari mana? Nah, perencanaan agregat ini sebenarnya bisa kita katakan bisa berasal dari jadwal produksi induk, atau bisa juga kita katakan bahwa jadwal produksi induk itu merupakan turunan dari perencanaan agregat. Oke, jadi saya jelaskan kembali bahwa tujuan pembuatan MPS itu ada 2. Ya, jadi yang pertama itu agar pembuatan produk akhir itu selesai tepat waktu sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, kalau kalian perhatikan
tabel pertama yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Pada tabel pertama, pada aggregate planning itu ya, pada aggregate planning kalian bisa lihat bahwa jumlah mobil yang diproduksi pada bulan Januari itu 10 unit ya. Nah, tetapi seperti kalian ketahui bahwa 40 unit ini Grand Livina itu kan memiliki berbagai macam tipe ya. Nah, jadi kalau kita hanya mengetahui bahwa 40 unit mobil yang akan diproduksi, itu informasinya belum cukup untuk melakukan kegiatan produksi. Karena apa? Karena Grand Livina tadi seperti yang kalian sudah lihat itu ada 3 macam tipenya. Ada tipe A, ada tipe B, dan ada tipe C. Nah, kebutuhan bahan baku ataupun mesin yang digunakan untuk membuat tipe A, tipe B, dan tipe C seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu tentu akan berbeda. Ya. Nah, sehingga dengan mengetahui secara pasti tipe A itu berapa jumlahnya, itu bisa membantu bagian produksi untuk bisa memproduksikan produk sesuai dengan permintaan konsumen dengan adanya MPS. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk menghindari kelebihan beban ataupun kekurangan beban pada fasilitas produksi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Setiap tenaga kerja itu mempunyai kapasitas, ya. Kemudian mesin-mesin yang digunakan di dalam kegiatan produksi itu juga mempunyai kapasitas. Nah, dengan mengetahui tipe A itu berapa, tipe B itu berapa, tipe C itu berapa melalui tabel MPS ini, bagian produksi itu akan mempunyai kemampuan ya untuk bisa mendistribusikan tenaga kerjanya secara lebih bagus. Karena apa? Tentu kebutuhan tenaga kerja untuk mengerjakan 20 unit mobil itu tidak akan sama dengan 10 unit mobil, yaitu tipe A dan tipe B ataupun tipe C contohnya. Begitu juga mesin, ya. Nah, jadi dengan adanya MPS, beban kerja ataupun beban baik tenaga kerja manusia maupun mesin itu gampang untuk diatur.